Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yuniza dari kelas MBS 21 GHP. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Secara bahasa, kata mutlak berarti bebas atau tanpa ikatan dan syarat-syarat tertentu lainnya. Mutlak juga bisa diartikan sebagai lafaz-lafaz yang menunjuk kepada pengertian dengan tidak adanya ikatan atau batasan tersendiri berupa perkataan. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk nakirah pada kalimat positif. Misalnya dalam lafaz rokobah atau seorang budak. Dalam ayat Fatahriru Rokobah, surat Al-Mujadalah. Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup seluruh jenis budak dari kaum mukmin maupun kafir. Lafaz rokobah adalah nakirah dalam konteks kalimat positif. Karena itu, pengertian dari ayat ini adalah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dalam jenis apapun. Juga seperti ucapan Nabi, tak akan ada pernikahan tanpa adanya wali. Hadis Ahmad dan juga 4 imam. Kata wali di sini bersifat mutlak maupun wali yang berakal sehat ataupun wali yang tidak berakal sehat. Oleh karena itu, sebagian ulama usul mendefinisikan mutlak ini sebagai isim nakirah dalam konteks kalimat positif. Kata-kata nakirah ini mengecualikan isim ma'rifah dan semua lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Dan dalam konteks kata-kata positif mengecualikan isim nakirah dalam konteks kalimat negatif atau nafi. Karena nakirah dalam konteks negatif mempunyai arti umum, meliputi semua individu yang termasuk dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu muqayyad. Apa itu muqayyad? Muqayyad yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan batasan seperti kata rokobah, yaitu budak yang dibatasi dengan iman dalam ayat Fatahriru rokobatim mu'minah, yang artinya maka hendaklah para pembunuh itu memerdekakan budak yang mukmin. Surat An-Nisa. Muqayyad secara bahasa yaitu terikat. Nah, muqayyad ini juga bisa diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan macam-macam mutlak dan muqayyad. Nah, yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama, seperti puasa untuk kafaroh sumpah. Contohnya pada lafaz qiraah mutawatir terdapat di dalam mushaf yang diungkapkan secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Zalika kafaratu aymanikum idza khalaftum. Ini adalah surat Al-Maidah yang artinya barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan ia muqayyad atau dibatasi dengan tatabu yang berturut-turut dalam qiraah fasiyam salasati ayyam mim mutatabi'at. Maka kafarohnya puasa 3 hari berturut-turut. Dalam hal ini, pengertian lafaz yang mutlak dibawa kepada muqayyad dengan arti bahwa yang dimaksud oleh lafaz mutlak adalah sama dengan yang dimaksud oleh lafaz muqayyad. Karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, segolongan berpendapat bahwa puasa 3 hari tersebut dilakukan berturut-turut. Yang kedua yaitu sebab sama namun hukumnya berbeda dalam konteks tangan pada wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam konteks wudhu yaitu dibatasi dari ujung jari sampai siku. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Surat Al-Maidah.
Nah, sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi mutlak sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Dalam hal ini, ada yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun, Imam Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad, mengingat sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Yang ketiga yaitu sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu taqayyud atau batasannya hanya satu. Misalnya pembebasan budak dalam hal kafaroh. Budak yang dibebaskan yaitu budak yang disyaratkan budak yang beriman dalam pembunuhan yang tidak disengaja itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Sedangkan dalam kafaroh zihar, ia diungkapkan secara mutlak dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Yang artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Yang kedua, yaitu takkidnya berbeda-beda. Misalnya, puasa kafaroh ditakkidkan dengan berturut-turut pada kafaroh bagi pembunuhan dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang keempat yaitu sebab berbeda dan hukum pun berlainan, seperti konteks tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Dalam berwudu, tangan dibatasi sampai dengan siku, sedangkan pada pencurian dimutlakan tidak dibatasi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dalam keadaan seperti ini, mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad karena sebab hukumnya berlainan, dan dalam hal ini tidak ada kontradiksi atau ta'arud sedikit pun. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga masih belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.